tahun 96 itu mulai merias penerima tamu, itu aku bayarannya mungkin sekitar 12.500 kayaknya. Per orang per kepala. Sekarang pun lokal produk itu sudah banyak banget yang hasilnya bagus menurut aku. Kalau misalnya secara nominal, ya mungkin kurang lebih butuh sekitar 5 jutaan deh. Potongan video pernikahannya saya lihat di media sosial Instagram, kemudian membawa saya ke akun media sosial periasnya, atau yang lazim kini disebut makeup artist. Periasnya adalah Fitri Liza, generasi kedua dari perias pengantin ternama Ibu Lilis atau yang dikenal dengan Liza. Pendiri Sanggar Liza yang memulai kiprahnya di dunia rias pengantin sejak tahun 1978. Saya pun mendatangi Geraha Liza yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan untuk mengulik usahanya. Halo Mbak Fitri, aku Hilda. Halo Mbak Hilda, aku apa kabar Mbak Fitri? Baik aku. Mbak Fitri, ini kan aku udah lihat-lihat nih House of Liza, bagus banget. Aku juga tadi udah lihat nih beberapa kebaya, baju-baju pasangan pengantin nih. Tapi aku pengen tanya-tanya dong Mbak Fitri, kalau misalkan mau biaya pernikahan dari House of Liza ini berapa sih tarifnya kira-kira? Boleh. Udah ada jodohnya? Amin, insya Allah. Doain Mbak Fitri. Iya. Jadi kalau kami di House of Liza, kami itu paket starting itu ada dari sekitar 15 jutaan nih. Oke. Kalau Mbak Hilda memang berminat ya, sampai sekitar unlimited. Wow, ya, tentu saja karena banget, sesuai dengan permintaan atau request dari klien itu sendiri maunya seperti apa gitu. Oke, terus aku mau lihat-lihat dong Mbak stok-stok baju-baju pengantin di sini kayak apa sih Mbak? Boleh. Kita ke sana yuk. Oke, makasih. Wah, Mbak Fitri ini bagus-bagus banget loh koleksinya Mbak Fitri. Tadi aku lihat dari sana sampai ke sini bagus-bagus banget. Makasih loh, ini semua kita desain sendiri dan semua juga jahit sendiri. Oh wow, keren banget. Tapi sebelum aku lihat-lihat lebih lanjut nih Mbak Fitri, aku mau tanya-tanya boleh nggak Mbak Fitri? Boleh banget. Mbak Fitri ini kan sebagai makeup artist sudah ternama belasan bahkan puluhan tahun nih, turun-temurun gitu ya, generasi kedua. Iya, betul. Asal usulnya gimana sih Mbak Fitri bisa jadi makeup artist? Oke. Jadi memang awalnya yang pasti meneruskan usaha yang sudah dimulai sama ibu ya. Jadi ibu aku itu sudah mulai merias itu dari tahun 1978. Dan aku mulai disuruh. Jadi memang awalnya disuruh, bukan karena aku kepengen sendiri, bukan. Itu dari aku SMA kelas 2. Jadi itu sekitar tahun 1995 ya, 1996 mungkin. Udah lama juga. Jadi lama banget. Jadi udah angkatannya angkatan jadul kali ya. Nah, jadi awalnya seperti itu. Kemudian ibu mengenalkan aku dengan dunia makeup dan ternyata sangat menarik gitu dan aku suka. Jadi setelah aku belajar sama ibu gimana merias, awalnya juga tidak langsung pengantin loh. Awalnya itu aku meriasnya mulai dari bawah dulu, dari mulai penerima tamu, dari keluarga. Baru kemudian setelah ibu melihat kemampuan aku, mungkin masih sekitar 4-5 tahun kemudian baru aku dipercaya untuk merias pengantin. Jadi memang bukan sesuatu yang instan. Jadi semuanya memang berproses mulai dari bawah. Mbak Fitri tadi kan Mbak Fitri udah ngejelasin. Mbak Fitri dulu tuh pertama kali make upin jadi penata rias segala macam dulu ya. Nah itu pendapatan pertama nih Mbak Fitri berapa sih kalau boleh tahu? Dulu ya waktu aku tahun 96 itu mulai merias penerima tamu, itu aku bayarannya mungkin sekitar 12.500 kayaknya. Per orang per kepala. Tapi itu untuk zaman dulu aku SMA itu udah gede banget ya. Karena kan sekali event aku bisa merias sekitar 5-10 orang penerima tamu. Jadi tinggal dikaliin aja tuh.
sekitar berapa. Jadi ketika dulu aku sudah punya penghasilan sendiri, itu membanggakan banget ya buat aku karena bisa jajan, bisa beli ini, beli itu dari hasil keringatku sendiri. Iya, betul. Untuk teknik-teknik nih Mbak, apalagi Mbak kan dulu masih pemula gitu Iya, ya. betul. Kira-kira tekniknya tuh sulit nggak menurut Mbak Fitri? Itu gimana tuh Mbak? Pas pertama kali belajar sama ibu ya berarti ya belajarnya. Betul. Jadi memang pelajaran pertama dari ibu ya yang pasti. Tapi kemudian zaman dulu nih nggak kayak zaman sekarang Mbak, karena dulu itu nggak ada YouTube, udah pasti itu ya. Iya, betul. Nggak ada Instagram, Betul. jadi lihat tutorial video tuh kayak susah banget. Dan dulu makeup artist dulu bilangnya perias ya, tukang rias tuh pelit. Jadi kalau misalnya aku ada satu ruangan sama perias yang agak terkenal, itu bener-bener ditutup-tutupin, nggak boleh lihat dapurnya. Jadi beda banget sama sekarang. Sehingga saat dulu aku belajar memang hanya lihat dari majalah, dari buku. Baru kemudian di sekitar tahun 2010-an ya ke atas itu baru ada workshop. Dan aku sampai pernah ke Dubai waktu itu karena dulu di Indonesia belum ada workshop make up khusus. Aku ke Dubai untuk belajar sama salah satu makeup artis Libanon namanya Samer Hozami. Nah, disitulah aku kemudian banyak belajar teknik-teknik makeup yang selain yang diajarkan oleh ibuku. Mbak Fitri sampai ke Dubai ternyata belajar ya. Kalau boleh tahu teknik dan berapa tahun tuh Mbak belajar di Dubai Mbak? Aku cuma 3 hari aja kok belajar di Dubai. Jadi memang itu adalah workshop makeup di mana di situ aku belajar mengenai teknik makeup bridal, kemudian teknik makeup party dan juga korektif makeup. Jadi 3 hari yang sampai sekarang itu kepake ilmunya sama aku. Alhamdulillah. Oke, kalau untuk korektif makeup, nah aku kan pemula nih Mbak. Korektif makeup tuh seperti apa sih Mbak contohnya? Ya misalnya ada yang matanya sipit atau mukanya mungkin cabi, harus aku bikin tirus. Nah itu adalah salah satu contoh dari korektif makeup. Oke, berarti kalau misalkan matanya sipit tuh berarti harus mainnya di mana tuh Mbak? Ya harus main di bulu mata, di eyeliner. Nanti deh aku kasih tahu ya kalau misalnya kita ada di atas ya. Nanti aku belajar tekniknya boleh dong Mbak. Siap. Cobain makeup dikit. Asik. Wow. Nah, ini dia nih salah Cantik satu hasil riasan House of Liza. Wow, cantik banget modelnya Mbak. Nah Mbak, sebelum aku cobain makeup, boleh dong Mbak tolong jelasin kira-kira untuk MUA atau makeup artist pemula nih kayak aku yang dibutuhkan apa aja sih Mbak kira-kira? Sebenarnya yang paling dibutuhkan ya pasti alat make up dong ya. Tidak harus high end brand, tapi yang penting kamu sudah punya barang-barang yang berkualitas baik. Dan sekarang pun lokal produk itu sudah banyak banget yang hasilnya bagus menurut aku. Kalau misalnya secara nominal, ya mungkin kurang lebih butuh sekitar 5 jutaan deh. Lumayan juga ya Mbak kalau untuk pemula ya Lumayan, ternyata. itu baru alat make up. Oke. Nah, di zaman sekarang makeup artist itu tidak cukup hanya alat makeup aja, tapi juga ada barang-barang properti penunjang lainnya. Misalnya kayak lampu, Lighting ya berarti ya. betul, lighting. Terus kalau bisa yang pasti kameranya harus bagus. Kenapa? Karena memang itu kita butuhkan untuk mendokumentasikan hasil riasan kita untuk dipublikasikan di sosial media gitu. Oke. Nah, gitu deh tuh, cantik kan? Cantik banget Mbaknya. Dan semua ini busananya itu adalah dari Liza Boutique. Kemudian aksesorisnya adalah riasan Sunda Siger. Nah, ini adat Sunda berarti ya? Betul, ini adat Sunda. Kemudian juga kainnya juga adat Sunda. Dan semuanya ini adalah satu kesatuan agar total looknya kelihatan cantik dan menarik. Sehingga kalau misalnya klien lihat, dia jadi tertarik untuk menggunakan jasa kita gitu. Wow, keren banget. Nah Mbak, ini kan brushnya banyak banget nih. Alat-alatnya boleh dijelasin nggak Mbak? Kira-kira untuk pemula aku butuh alat apa aja nih kira-kira? Yang pasti memang ini adalah alat perang penting banget ya yang namanya Betul. brush. Dari mulai brush yang untuk bagian wajah, kemudian bagian mata. Kalau bagian mata nih mungkin agak kecil-kecil, tapi yang penting dia brushnya harus halus dan lembut. Kalau kena ke wajah orang itu jangan sampai
nggak nyaman. Jadi Iya, kita kan harus suka pilih. nusuk ya. Ya betul. Jadi harus pilih yang halus dan berkualitas baik. Perjumpaan saya dengan Fitri Liza membuat saya menjadi lebih tertarik menekuni bisnis makeup artis. Apalagi Fitri Liza tak hanya dikenal sebagai makeup artis ternama, tapi juga kepala sekolah Liza Beauty Course. Dan kerap menjadi pengajar makeup dari sejumlah merek kosmetik ternama di Indonesia. Kiprahnya tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga mancanegara. Ciri khasnya adalah makeup tradisional yang membuat pengantin terlihat cantik natural atau flawless, seperti istilah yang belakangan dikenal. Mbak Fitri, untuk tren makeup 2025 tuh seperti apa? Udah ada permintaan belum dari klien? Sebenarnya udah mulai kelihatan ya tren makeup 2025 itu dari 2024 tuh sudah banyak yang request makeup yang ingin lebih simple, lebih flawless, dan juga bagian matanya itu tidak terlalu bold. Walaupun untuk pengantin tradisional kami juga tetap harus menyesuaikan agar total looknya biar nggak pucet ya. Iya, Jadi walaupun dia minta simple dan flawless, di bagian mata kita bikin boldnya hanya di bagian eyeliner aja. Tapi di bagian alis, kemudian di bagian complexion itu kita tetap jaga agar dia tetap simple dan flawless. Jadi memang trennya sih seperti itu. Apalagi makin kesini makin banyak yang kepengen kayak no makeup itu juga Betul, yang tambah banyak. pengennya tipis-tipis gitu tapi Iya, tetap betul. kelihatan ya Mbak Fitri Iya, ya, betul. banget. Tapi kalau makeup Jawa yang ada paes sih aku selalu menyarankan untuk tidak menggunakan konsep makeup seperti itu ya, no makeup karena apa? Nanti jatuhnya kayak kebanting antara Nggak paes. menglingi gitu ya kalau kata orang ya. Iya, tapi bukan soal manglingi ya, karena sekarang justru mereka kalau misalnya mau aku makeup di awal sebelum makeup mereka selalu bilang gini, aku nggak mau pangling ya Mbak gitu. Jadi aneh tetap juga ya. kayak no pangling klub itu makin banyak. Jadi ya dibikinnya makeup cantik aja gitu. Oh, oke. Untuk tren kebaya ataupun warna nih di 2025, kira-kira seperti apa Mbak? Kalau kebaya sih tetap ya, maksudnya dia lebih ke klasik kebaya dalam arti dia tetap menggunakan full brokat untuk di bagian semua badan atau sebuah tubuh. Sedangkan untuk warna trennya itu lebih ke tembaga atau coklat tembaga. Dan juga warna-warna pastel itu masih mendominasi kayak champagne. Ya, champagne bagus ya. Iya, Betul. itu masih tetap mendominasi untuk di tahun 2025. Mbak Fitri, tadi kan aku udah belajar mengenai background, udah gitu belajar makeup sampai equipmentnya. Yes. Nah sekarang aku pengen tanya-tanya lebih dalam nih mengenai dari Sanggar Liza bertransformasi menjadi House of Liza yang sampai sekarang udah makin terkenal nih Mbak nih. Nah terus aku juga pengen tanya dong, kira-kira perjuangan dari Mbak Fitri Liza ini seperti apa? Boleh dong? Boleh dong. Nah tapi tunggu dulu Mbak Fitri, setelah jeda yang satu ini. Usaha perias pengantin yang dibangun melalui Sanggar Liza kemudian berkembang pesat hingga bertransformasi menjadi House of Liza yang menjadi one-stop wedding solution atau penyedia semua kebutuhan pengantin. Bisnisnya berkembang menjadi Liza Boutique, wedding organizer hingga fotografi. Namun, mengembangkan sistem penyimpanan aset seperti baju-baju pengantin menjadi hal yang didahulukan ketika bisnis ini kian maju. Untuk memudahkan proses penyimpanan aset baju-baju pengantin, Fitri Liza beserta tim kemudian mengembangkan sistem digitalisasi. Nantinya, calon pengantin yang tertarik menggunakan jasa dari House of Liza bisa menggunakan virtual reality.
sekarang kan balik lagi nih Mbak ke era digitalisasi. Mhm. Sekarang kan lagi zamannya VR, ya kan? Iya, Nah, betul. House of Liza ikut-ikutan nggak nih bikin VR nih kira-kira? Pasti dong, itu ada dalam Wah, planning serius? kami. Wow, keren banget. Betul, itu dalam planning bagian IT, tapi memang itu akan membutuhkan waktu ya yang pasti, karena sekarang pun kami lagi mempersiapkan untuk online-nya dulu kan. Oh, betul. Jadi memang di kedepannya bayangan saya nih, anak-anak Gen Z pasti kan akan tergantikan dengan Gen Alpha. Dan Betul. Gen Alpha itu akan lebih mager kalau menurut saya. Jadi daripada dia harus datang jauh-jauh atau mencoba baju-baju, kenapa enggak kan pakai VR, terus nanti ada satu display atau satu layar, dia tinggal swipe gitu Enak aja. juga ya Mbak ya, lebih praktis Iya ya. betul, dan itu Betul, dalam betul. bayangan saya itu seperti itu. Nanti di kedepannya kenapa enggak House of Liza akan bisa seperti itu. Pun nanti ketika kalau kita implementasikan di sewaan online, bisa juga kan ditaruh di handphone, Betul. kayak main-mainan Tinggal boneka kita pakai, Barbie. iya, Ya. betul. Nanti tinggal diganti baju yang warna hijau, kainnya ganti warna ini. Betul. Ya, seperti kayak kita Jadi lebih main game aja. memudahkan customer juga ya Mbak ya kalau kayak gitu ya. Iya betul. Mbak tadi kan sempat mau tanya nih mengenai sosial media dari House of Liza ini sendiri. Kira-kira engagementnya seberapa besar sih Mbak pengaruhnya Mbak untuk House of Liza? Tentu aja pengaruhnya sangat besar ya untuk sosial media, sehingga di tempat kami pun ada khusus divisi digital marketing karena sebegitu seriusnya kami menangani sosial media. Karena zaman sekarang sosial media adalah display roomnya kami nih untuk jangkauan orang yang lebih luas. Misalnya kita bisa dipanggil orang untuk ngerias di Singapura, merias di Malaysia, atau bahkan kita pernah merias di beberapa bagian daerah di Indonesia itu karena dari sosial media House of Liza, sehingga penanganannya pun harus serius. Dari mulai content creator, social media specialist. Sekarang kita ngomongin balik lagi nih Mbak Fitri mengenai transformasi dari Sanggar Liza menjadi House of Liza. Ini seperti apa sih Mbak cerita lengkapnya nih? Waduh, itu dibilang panjang banget ya. Nanti kamu bosen nih dengarnya nih. Gak apa-apa dong Mbak, kan biar tahu. Iya ya, biar tahu Iya, ya. betul. Jadi memang dibilang itu kita sudah 3 kali berganti nama. Dari awal ketika ibu saya membentuk atau namanya adalah Liza Salon. Oke. Kemudian dari Liza Salon kita berganti nama lagi menjadi Sanggar Liza. Nah, dari Sanggar Liza baru di tahun 2023 kemarin kami bertransformasi menjadi House of Liza. Kenapa kami mengganti nama seperti itu? Karena memang kami lebih mengikuti zaman, mengikuti tren. Ketika dengan nama Sanggar di zaman dulu, orang konotasinya adalah Sanggar Liza adalah sanggar rias pengantin dengan all in package. Itu dulu. Nah, kemudian makin bertambahnya waktu, nama Sanggar kemudian konotasinya beda lagi nih buat anak-anak Gen Z. Dia lebih berkonotasi kalau Sanggar itu kuno, jadul. Betul. Sanggar berarti jadul. Sehingga itu kan kita bikin survei dulu. Kita kalau mau bikin sesuatu yang perubahan, kita pasti by data. Betul, Jadi betul. kita survei, kemudian ketika kita tahu oh ternyata Sanggar konotasinya adalah kuno dan jadul, sehingga kita mengganti nama dan bertransformasi menjadi House of Liza. Membuat nama House of Liza pun butuh waktu lagi. ya. Kami sampai meng-hire branding agency untuk memberikan beberapa option nama dengan berbagai logo-logo dengan arti-arti tertentu, dan itu kami melewati 2 branding agency yang harus kita kurasi kayak bener nggak nih namanya jangan sampai salah kayak gitu. Pas belum ya, gitu ya. Betul. Mbak Fitri, terima kasih banyak loh Mbak Fitri atas waktunya. Sama-sama, Mbak atas Hilda. cerita inspiratifnya mengenai House of Liza. Doain aku dong Mbak Fitri biar bisa kayak Mbak Fitri, Sip, membangun pasti. bisnis sebesar ini dan juga jadi makeup artist terkenal. Amin. Nah, izinkan aku tutup pakai pantun, boleh nggak Mbak Fitri? Sip. Dibantu cakepnya ya. Oke. Makan roti sambil nonton TV. Cakep. Jangan sampai lampunya redup. Cakep. Jangan salah pilih perias pengantin. Kalau tidak mau, menyesal seumur hidup. Dadah!